Syekh Abu Bakar Kiai Abdul Hamid Kiai Daroni selaku pengasuh Pondok Pesantren Kebulan 3 beserta kiai lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi takdim saya kepada panjenengan semuanya. Yang saya muliakan Bupati Indragiri Hilir Bapak Haji Muhammad Wardan, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau beserta rombongan Forkopimda Indragiri Hilir yang mewakili Bapak Dandim, Bapak Kapolres, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Indragiri Hilir, baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, para sahabat-sahabat Ansor, Banser, para santri hadirin wa hadirat, serta kepala desa Pekalongan yang mungkin selalu dilupakan nanti. Alhamdulillah saya masih ingat. Hadirin wa hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita sehingga malam ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semoga silaturahmi kita di tempat ini menjadi isyarat kelak silaturahmi kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj sekaligus satu abad. Untuk menjelaskan ini tentu susah. Mana yang harus saya jelaskan, Isra Mi'rajnya atau satu abadnya? Ibu-ibu milih yang mana? Dua-duanya sampai subuh ini nanti harus dua-duanya. Ya sudah, kita bagi saja, kita campur. Moga-moga ini bermanfaat. Hadirin hadirat rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang dijalani oleh baginda Nabi. Dan kita bersyukur baginda Nabi itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Lebih bersyukur lagi karena ketika pulang dari Isra Mi'raj itu bertemu dengan Allah, ternyata baginda Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Kita bersyukur karena baginda Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Kenapa harus kita syukuri? Seandainya baginda Nabi ketika itu tidak bertemu dengan Nabi Musa, insya Allah kita ini disyariatkan menjalani sholat berapa waktu, Bu? 5. Ibu-ibu mau sholat 50 waktu? Betul. Bapak-bapak sholat 50 waktu mau nggak? Kok nggak ada yang jawab? Aduh, 5 waktu saja berat, apalagi 50 waktu. Bisa kita bayangkan kalau kita ini disyariatkan sholat 50 waktu sehari semalam 24 jam, artinya 1 jam kita ini harus sholat 2 kali. Tiap setengah jam sholat, tiap setengah jam sholat. Ibu-ibu nggak sempat berdagang, nggak sempat nyuci, nggak sempat masak, nggak sempat ngantor, anak-anak nggak sempat sekolah. Baru pulang dari masjid, wiritannya kan lama kita ini, wiritannya lama. Begitu pulang belum sempat masuk rumah, muadzin sudah ada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk rumah. Dan bisa kita bayangkan kalau muadzinnya cuma 1, adzan 50 kali, kira-kira bibirnya bagaimana? Ya, kalau kata orang Jawa itu dobel-dobel, jedil-jedil ya.
Maka ketika itulah baginda Nabi ditanya, apa yang kau dapatkan? Diperintah sholat 50 waktu oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, lihat potongan umatmu, nggak sanggup lewat 50 waktu. Akhirnya Nabi diminta, menghadap Allah, minta diskon. Akhirnya bertemu dengan Allah, didiskon 10%, tinggal 45. Ditanya lagi Nabi Musa, 45, masih belum kuat. Akhirnya wirawiri sampai 99 kali. Jadilah kemudian Nabi Muhammad diperintah sholat 5 waktu. Itu pun sebenarnya oleh Nabi Musa masih diminta untuk minta diskon lagi. Akhirnya Nabi Muhammad merasa malu. Pun Nabi Musa sudah, insya Allah umatku menjalani sholat 5 waktu, insya Allah sanggup, alhamdulillah. Jadi untuk mencapai sesuatu itu butuh negosiasi ternyata. Dan ini Nabi Muhammad itu negosiasi dengan Allah. Untuk membangun peradaban itu butuh negosiasi, butuh diskusi. Dan tentu sholat yang sudah disyariatkan 5 waktu ini banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari filosofi sholat itu. Apa saja? Dan bukan hanya itu, sholat 5 waktu ini kalau kita pelajari itu bisa menyembuhkan 3 macam penyakit yang sering kita derita. Apa saja? Kita ini kebanyakan itu pertama menderita penyakit kudus. Apa bu? Kurang disiplin, bukan gatel-gatel, bukan. Tapi kudus itu kurang disiplin. Dengan memahami sholat ini, Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang mukmin dan telah ditentukan waktunya. Artinya dari ayat ini kita belajar disiplin. Pertama, disiplin waktu. Kita ini kan susah disiplin, ya. Apalagi seluruh ibadah disiplin susah. Satu-satunya yang kita ini pasti semuanya bisa disiplin dalam hal ibadah itu apa? Buka puasa, ini paling disiplin kita ini. Betul? Ibu-ibu, ya kan? Kalau disiplin yang lain susah, kadang-kadang telat, kadang-kadang, tapi urusan buka puasa kita yang paling disiplin. Dan belum itu sudah duduk menjadi depannya. Kolak, mu'adzin baru, itu sudah langsung saking disiplinnya itu. Jadi seolah-olah sebentar lagi, 1 bulan lagi, bulan Ramadan ini, Masya Allah, semuanya pasti menjadi orang yang imannya meningkat. Buktinya apa? Yang ditunggu selalu adzan maghrib. Biasanya dengar, ya. Jadi sholat itu mengajarkan kita ini disiplin. Apalagi kalau kita ini sholatnya berjamaah. Belajar disiplin. Disiplin apa? Disiplin dipimpin oleh seorang imam. Kalau dipimpin oleh seorang imam, tidak boleh kita ini terus mendahului imam. Ya kan? Mentang-mentang supaya dianggap keren, terus akhirnya imamnya didahului. Manut sama imam, peningkun buat dalam kehidupan sehari-hari.
kita ini punya iman. Kalau di Indra Kiri Hilir, ya imamnya Pak Bupati. Jangan didahului Pak Bupati, ya. Nah, ini disiplin. Makanya kalau kita ini sholat diusahakan senantiasa berjamaah.